Ya kan mestinya kalau istri kan menjadikan tarbiyah anak-anak, ya contoh buat anak-anak. Nah suami menjadikan keteladanan dalam rumah tangga. Karena apa? Dia tanggung jawab dunia. Allah. Kembali lagi di Penyejuk Hati. Ya, sejuk di hati. Sore-sore gini ya, nunggu waktu berbuka sambil nemenin ibu-ibu yang lagi masak. Sampai kesini bawa bumbunya ya. Ini jadi pahala insya Allah buat ibu-ibu ya. Apalagi kita dengerin curhatan dari para ibu-ibu di studio nih. Dan kita langsung saja dengar curhatan dari Ibu Parilah yang tadi udah curhat Mas Unya ya. Mau langsung dijawab oleh Babe Munawir. Babe, silakan Babe. Oke, sekarang. Besok. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Parilah. Parilah. Oh, Pare pahit ya? Ibu Parilah. Tadi kehidupan kita kadang-kadang renggang sebab karena kepingin duluan siapa sih yang mau minta maafnya. Betul. Kadang-kadang kita pemirsa ngerasa ego karena mungkin kita merasa sebagai abang. Ya enggak? Yang muda merasa masih muda. Kan sebaiknya yang tuaan dulu yang minta maaf, ya enggak? Atau yang mudaan dulu yang minta maaf. Ya kan? Ingat, kita hidup enggak lama. Kalau kata orang Jawa mengatakan begini, Bo. Ya. Ngerti yo sifat pangeran. Tak. Kang wos nyipta gumelaring bumi langit. Ini udah sambil masak tidur aja udah. Masya Allah. Uga surya mega mendong isen-isene jagat kang supaya gelemo kurung klong gitu ya. Ini kadang-kadang kurang bersyukurnya. Jadi merasa bahwa kepada kakak, kepada adik, sebetulnya mohon maaf ya, ketika kita merenggangkan dalam keluarga, itu sebetulnya merugikan diri sendiri. Yang tadinya bisa main bawa tentengan, Bo. Ya. Ibu kalau main ke temennya bawa tentengan apa kagak? Nah bawa ya kan, walaupun hanya air mineral saja ya. Apalagi tetangga bareng ngeriung, apalagi buka puasa, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Yang tadinya di rumah ruwet, banyak masalah sebab ini bersilaturahim dan kemudian saling memaafkan. Tidak ada kalimat yang kakak duluan, yang adik duluan, itu nggak ada. Bo, yang merasa kepingin pahalanya banyak ya duluan, kan begitu ya? Ibu pernah minta maaf duluan apa enggak? Hah? Pernah katanya. Kalau sama suami minta duluan apa minta belakangan? Minta maafnya. Oh. Minta maafnya. Iya, minta maafnya. Iya. Kadang-kadang kita sebagai istri maafnya cuma setahun 2 kali. Idul Adha sama Idul Fitri ya enggak? Ya Allah, begitu minta maaf ya Allah, Mas. Saya mohon maaf ya Mas. Saya setiap hari sudah berbuat kesel sama Bapak. Ya kan mestinya kalau istri kan menjadikan tarbiyah anak-anak, ya contoh buat anak-anak. Nah suami menjadikan keteladanan dalam rumah tangga. Karena apa? Dia tanggung jawab dunia. Allah itu suami. Kulukum rongin wa kulukum mas'ulun an ra'ayati. Pemimpin tanggung jawab. Ya Bu ya. Bagaimana nggak tanggung jawab? Kadang-kadang suaminya nganggur, bininya suruh kerja, ya nggak? Ada yang begitu? Orangnya datang? Ya Allah, tuh, yuk. Karena kita kalau ingin menjadi orang yang hebat di hadapan Allah tentunya yang siapa duluan yang memaafkan terlebih dahulu. Begitu ceritanya Bu Pareli ya. Oke, iya.
Parilah. Ya, kira-kira begitu dah, ya Allah. Soalnya manis, kalau pare kan pahit. Oh gitu. Ya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama, Masya Aduh, Masya Allah. Allah. Jadi memang, bener ya. Ego itu selalu kita ingin lebih superioritas gitu ya dibanding yang lainnya. Tapi tadi Ustadz sampaikan bahwa kita yang harus banyak mengalah. Yuk kita langsung ke curhatan yang berikutnya. Silakan yang mau curhat ya. Ya di sebelah sini dulu. Silakan. Ibu yang di atas boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari Majelis Taklim Al-Khair, Kelurahan Kelapa Dua Wetan Ciracas. Izin bertanya Ustadz, Silakan. jadi yang saya tahu itu memaafkan itu mulia. Saya sudah memaafkan sebenarnya, cuman hati itu masih dongkol gitu. Apa sih saya sama adik saya gitu kan kita sering berantem. Betul, Udah maafin betul. sih tapi kayaknya masih gimana gitu. Manusiawi. Nah, apakah kalau misalkan saya memaafkan adik saya itu saya terlihat lemah atau memang itu anjuran dari Islam? Nah, itu aja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi emang ya Mbak Dewi kalau sama keluarga kakak, adik itu ada aja gitu ya. Kita kalau sama orang lain tuh nice gitu, sama keluarga malah bisa seenaknya gitu ngeluarin kesel, marah gitu ya. Justru yang paling deket itu yang harus dijaga nih. Ya silakan Ustadz. Ibu siapa namanya tadi? Ibu Dewi. Dewi. Babe? Munawir. Baik. Dongkol ya, sering dongkol. Memang ujian terbesar seringkali itu datang dari orang-orang sekitar kita. Ya kan? Kalau sama orang yang jarang ketemu, sama saya misalkan, ibu, kita hubungan baik ya, karena emang jarang ketemu, jarang berinteraksi. Justru betul dengan adik tadi, dengan kakak, dengan orang tua, dengan teman sekamar, kemungkinan gesekan itu ada kan. Kemungkinan konflik itu pasti ada dan memang itulah ujiannya. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan. Kita bisa ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Allah kasih kita saudara, adik atau kakak yang mungkin gak sesuai sama mau kita. Allah kasih suami yang gak sesuai sama maunya ibu, betul gak Bu? Tapi dulu waktu menikah sesuai banget kayaknya. Setelah menikah, ya ada aja pokoknya ya. Mungkin suami ibu pun berpikir yang sama. Kok istri saya jadi begini katanya. Ya kan? Jadi begini bentuknya katanya. Kok tidurnya ngorok ya? Nah, kayak dulu kayaknya nggak bilang ngorok ya. Maka ya sudah. Kan sudah ketetapan Allah ibu. Ibu nggak bisa mau ganti casing. Kan nggak mungkin. Mau tuker tambah. Nggak mungkin. Ya, maka ya bisa kalau mau. Ibu istighfar. Itu Ustadz tuh bercanda. Ibu serius banget. Emang bisa Ustadz? Bisa Ustadz ya? Di mana Ustadz? Astagfirullahaladzim. Lanjut Ustadz. Ya. Ya Allah. Maka itulah hubungan, kekeluargaan, persahabatan. Itulah yang paling sering diuji. Karena memang itu ketika kita hubungannya dekat, sering ngobrol, sering berinteraksi, maka kemungkinan ketidakcocokan akan semakin tinggi. Dan ketika ketidakcocokan itu tinggi, kita bisa memilih apakah kita ingin memaafkan atau tidak, apakah kita mau minta maaf atau tidak. Dan Nabi juga mengajarkan, sayangi diri kita sendiri. Ya. Kalau ibu sakit hati sama orang, ibu sudah maafkan aja. Boleh nggak pergi dari orang itu? Boleh. Cut off orang tuh boleh kok Bu. Tapi tujuannya bukan memutus tali silaturahmi. Tujuannya apa? Untuk ketenangan hati dan jiwa kita sendiri. Ya, ibu sekarang punya masalah dengan sahabatnya, sahabat ibu menyakiti ibu, sudah tanpa dia sebut pun ibu maafkan duluan. Kenapa? Ketika orang memaafkan, ini menurut penelitian ya Bu ya, itu akan jauh lebih menyehatkan. Karena dia tidak ada rasa sakit hati dalam tubuhnya. Tapi kalau ibu mendem, coba, kalau ibu sering punya pikiran banyak, sering ada yang ditahan, biasanya sakit perut Bu. Ya benar, ya kan? Sakit perut. Kenapa? Belum makan soalnya. Enggak, tapi ini benar. Untuk kesehatan, memaafkan itu, ini kenapa ketawa?
Memaafkan itu jauh lebih mulia. Bukan untuk orang lain, memaafkan itu untuk ketenangan dan ketentraman hati kita sendiri. Maka maafkanlah orang lain, siapapun itu, adik, kakak, saudara, tante, om, sampai orang tua kita. Karena sungguh itu bukan untuk siapapun, melainkan untuk diri kita sendiri. Tapi memang Ustadz yang orang deket itu justru suka jadi pelampiasan ya. Itu dia. Makanya kan untuk mengenal seseorang kan katanya safar. Kita biar tahu karakter orang ya supaya kita tahu yang deket itu seperti apa. Jadi harus dijaga ya hubungan dengan kakak dan adiknya. Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Iya, ibu juga harus dijaga dengan suaminya. Ya. Syukuri aja udah begitu modelnya. Ya, tinggal komunikasi aja. Ya, jangan mentang-mentang udah makin sepuh, udah aki-aki dibawa ke kotok magic. Nggak boleh ya. Baik pemirsa, setelah ini masih banyak yang mau curhat nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Hati. Nya Sejuk di hati.